Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kasus positif monkeypox atau cacar monyet di Indonesia terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi pada 26 Oktober 2023 terdapat 14 kasus cacar monyet ditemukan di tanah air, di mana mayoritas penularan terjadi melalui orientasi seksual. Setelah tahun lalu, satu kasus cacar monyet atau monkeypox ditemukan dan menghilang. Tahun ini, kasus tersebut kembali ditemukan dan terus bertambah kasusnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, 27 Oktober 2023, sebagian kasus cacar monyet yang terkonfirmasi ditemukan pada usia 25 hingga 29 tahun sebanyak 64%. Sedangkan sisanya pada umur 30 hingga 39 tahun. Dan 14 orang yang terkonfirmasi monkeypox, seluruhnya laki-laki, dan penularan itu terjadi melalui orientasi seksual. Gejala yang muncul beberapa di antaranya lesu pada kulit disertai demam, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, ruam, nyeri otot, dan sulit menelan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Ibu Siti Nadia Tarmizi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga buat semua teman-teman. Salam sehat untuk semua. Ibu, kita bicara soal virus cacar monyet. Ini saya mau mengupdate kasusnya. Kemarin tanggal 26 Oktober ada 14 kasus. Kalau dari sekarang, berapa kasus yang ada di Republik Indonesia? Ya, per 30 Oktober saat ini kita sudah mengidentifikasi ada 27 kasus Mpox ya. Jadi sekarang kita menyebutnya Mpox ya, Mas ya, karena kita tahu bahwa per 30 Oktober, mohon maaf, 21 kasus ya yang Mpox. Dan mengapa kita nyebutnya Mpox ya? Karena WHO sendiri sudah mengatakan bahwa Mpox ini sudah merupakan penularan dari manusia ke manusia. Jadi supaya tidak ada misleading bahwa saya kemungkinan nggak akan tertular ya karena penyakit monkeypox ini penularannya dari monyet ke manusia. Nah kalau sekarang memang sudah betul-betul dari manusia ke manusia. Maka WHO mengatakan bahwa sekarang kita menyebutnya sebagai Mpox dan sudah ada 27 kasus yang dilaporkan konfirmasi per 30 Oktober ini. Baik, artinya sudah ada 27. Ini bukan jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan pada tanggal 26 Oktober lalu. Lalu yang menjadi penting adalah masyarakat juga perlu tahu apa sebenarnya virus monkeypox ini atau Mpox. Ya, jadi kalau kita lihat ya di tahun 2022 Indonesia itu mengidentifikasi satu kasus Mpox. Nah ini ada riwayat perjalanan luar negeri. Di 2023 ini tepatnya di 13 Oktober kita mendapatkan kasus pertama Mpox. Dan terus kalau kita lihat dari 13 Oktober sampai dengan hari ini 30 Oktober terjadi memang penambahan kurang lebih perharinya itu 2-3 kasus ya. Nah 27 kasus ini kita dapatkan dari juga selain hasil kontak tracing kita, tapi juga kita dapatkan dari mereka yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala Mpox. Nah, penularannya apa? Kita tahu bahwa penularan ini adalah kontak ya, baik kontak itu kontak langsung dengan penderita atau pasien yang Mpox melalui tentunya sentuhan kulit ke kulit ataupun kulit dengan mukosa. Nah, kulit dan mukosa ini bisa terjadi pada saat misalnya kita melakukan aktivitas seksual ataupun misalnya berciuman dan sebagainya. Nah, tapi kita juga bisa tertular, resiko penularan itu ada kalau kemudian kita kontak dengan barang-barang pribadi milik pasien Mpox. Jadi kita tahu misalnya kita kontak dengan spraynya, kemudian handuknya atau pakaiannya ya, karena virus daripada Mpox itu ada pada lesi yang ada di kulit dari penderita Mpox. Jadi di lesinya itu yang seperti lenting ya, mungkin kalau masyarakat lebih mudah melihatnya. Nah kalau lenting itu terbuka ada cairan itu sangat banyak virusnya di situ, jadi sangat virulensi. Dari situlah kemudian kalau kemudian kita luka kulit kita
ataupun mukosa kita ya, itu kemudian virusnya bisa masuk. Nah, permasalahannya kadang-kadang kalau kita luka kulit yang tidak terlihat, kita nggak tahu ya seperti apa. Ibu, dari jumlah total kasus hingga saat ini di wilayah mana saja dan wilayah mana yang menjadi jumlah yang terbanyak begitu, dan karakteristiknya seperti apa sih Bu sehingga monkeypox ini dengan mudah menyebar? Ya, jadi kalau data 27 kasus konfirmasi positif ya, kita dapatkan data tersebut sebagian besar itu dari Jakarta ya kalau kita lihat. Nah, memang ya, jumlahnya itu adalah kalau ya, kita lihat selain dari Provinsi DKI Jakarta, kemudian kita juga melihat ada laporan dari Kota Bandung ya, kemudian ada dari Kabupaten Tangerang sebanyak 2 kasus, Kota Tangerang 1 kasus, dan Tangerang Selatan sebanyak 2 kasus. Memang yang paling banyak itu adalah dari DKI Jakarta. Tapi bukan berarti daerah-daerah lain yang kita tahu memiliki populasi kunci ya, karena sebagian besar dari 27 kasus ini adalah mereka yang punya perilaku seks beresiko, yaitu berganti-ganti dan banyak pasangan, serta melakukan seks dengan sesama jenisnya. Dan ditambah lagi juga sebagian besar ini kita dapatkan dengan status orang dengan HIV. Artinya melakukan seks yang beresiko ini lebih tinggi resikonya untuk terkena mpox ya Bu ya? Ya betul, kalau sampai saat ini kita lihat bahwa kelompok yang paling rentan atau paling beresiko adalah mereka yang tadi memiliki perilaku seks berganti-ganti dan banyak pasangan, serta melakukan seks dengan sesama jenis. Kalau dari temuan kasus di lapangan begitu ya, ini lebih banyak mana antara presentasi perempuan dan laki-laki? Ya, sampai saat ini 27 kasus yang dilaporkan ini semuanya laki-laki. Jadi belum ada laporan kasus bahwa jenis kelaminnya perempuan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa rentang usianya. Jadi rentang usia itu dari usia 18 sampai 24 tahun itu 22%, kemudian usia 25 sampai 29 dan 30 sampai 39 itu sekitar 37%. Nah, kalau kita lihat memang kita masih ingat ya bahwa secara global tahun 1970 itu sudah dinyatakan bahwa dunia ini sudah bebas cacar. Mungkin kita masih ingat ya penyakit cacar, kalau kita lihat cerita-cerita zaman dulu kan sebelum ditemukan vaksin oleh Edward Jenner itu banyak sekali yang menimbulkan kematian, diisolasi dan sebagainya. Nah, kemudian sejak global mewajibkan pemberian vaksinasi cacar kepada seluruh anak-anak. Kemudian 1970 dunia juga dinyatakan bebas cacar. Nah, sejak tahun 1980 vaksin cacar itu menjadi pilihan, bukan suatu kewajiban. Nah, ini yang juga dilihat bahwa ada kemungkinan bahwa mereka yang terserang pada usia atau kelahiran di atas 1980 punya resiko yang lebih besar karena mereka sudah tidak mendapatkan vaksin cacar. Mpox sendiri ini kan memang disebabkan oleh virus variola yang satu keluarga dengan smallpox atau chickenpox. Karena itu kan gejalanya sama ya, muncul lenting-lenting di seluruh tubuh begitu. Baik, apa yang membedakan cacar biasa, cacar air begitu dengan monkeypox? Dan pertama kali mereka terkena ini seperti apa gejala awal sehingga mereka sudah mengetahui kalau ini ciri-ciri bagian dari virus mpox? Kita memang punya tantangan ya kalau misalnya cacar air itu biasanya pada anak-anak ya, kalau kita lihat ya seringkali terjadi pada anak-anak. Tetapi kalau mpox ini kalau kita lihat pada usia produktif atau usia dewasa. Jadi sebagian besar itu di atas usia 20 tahun ke atas yang terkena. Dan yang khas adalah karena kita tidak bisa membedakan lesi atau lentingnya karena semua lesi lenting dari semua penyakit cacar itu sama. Tapi yang khas adalah dia ada pembesaran kelenjar getah bening di paha. Biasanya muncul seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ada rasa seperti ada yang mengganjal atau terasa sakit di paha, biasanya karena itu kelenjar getah bening yang besar. Dan biasanya gejala kulit itu awalnya tidak terlihat atau kecil sekali ya lesinya, lenting tadi, tapi lama-kelamaan akan bertambah banyak. Baik, Ibu bicara soal data kasus hingga saat ini, bagaimana kondisi pasien?
Ya, sebenarnya kita tahu bahwa penyakit Mpox ini adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena fatalitasnya sangat rendah. Tapi Ya. tentunya yang menjadi kewaspadaan kita adalah penularannya, Mas, karena penularannya sangat cepat ya. Dan kita tahu dari seseorang yang muncul gejala awal demam atau lenting tadi itu ternyata riwayat kontak dengan pasien Mpox itu bisa 10 sampai 14 hari sebelumnya. Jadi gejala pertama itu akan muncul setelah kita kontak dengan pasien Mpox 10 sampai 14 hari sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Mungkin kita sudah lupa juga ya, seperti itu. Dan kemudian dalam gejala itu akan muncul demam, kemudian 1-3 hari akan muncul tadi lentik atau gejala ruam kemerahan di kulit ya, dan nanti akan bisa menjadi lama-lama tentunya kering atau krusta, menimbulkan lumayan gatalnya seperti itu. Nah, proses penyembuhan sendiri itu membutuhkan waktu 3-4 minggu. 3 sampai dengan 4 minggu. Apakah efek samping jangka panjangnya juga ada terkait jika seseorang terkena virus monkeypox? Sebenarnya kalau sampai data yang ada ya, karena ini penyakit baru juga ya, jadi kita memang perlu harus tetap waspada. Kalau sampai sekarang dari data-data global tidak ada dampak pada misalnya organ ataupun juga sistem daripada tubuh kita yang lain, karena dia memang adalah penyakit virus yang cenderung sembuh dengan sendirinya. Di samping itu, sebagian besar dari kita tuh di masa kecil mungkin sudah ada juga yang terkena cacar air ya, sehingga sudah memiliki imunitas. Nah, hanya tadi kembali lagi bahwa karena penularannya sangat cepat dan gejala pertamanya itu kurang lebih 2 minggu, tentunya kadang-kadang yang kontak tadi tidak sadar, sehingga penularannya itu bisa berkali lipat ya dengan kondisi tersebut. Baik, kita akan kembali membahas Bu Siti Nadia Tarmizi terkait fenomena kali ini, fenomena monkeypox yang juga ramai diperbincangkan di tengah masyarakat begitu ya, yang menjadi kekhawatiran juga di tengah masyarakat apakah ini sudah memiliki vaksin, lalu bagaimana penanganannya. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, kita membahas seputar bagaimana virus monkeypox ini sudah masuk ke Indonesia dan jumlah kasusnya ini terus bertambah. Ibu Siti Nadia Tarmizi. Baik, menanggapi hal ini, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Ya, pertama setelah kita mendeteksi ya kasus itu di 13 Oktober ya, dan kita tahu bahwa WHO sendiri sudah menyatakan bahwa penyakit Mpox ini sudah bukan penyakit yang digolongkan sebagai penyakit yang perlu kewaspadaan secara global ya. Artinya dianggap bahwa setiap negara itu sudah bisa menangani kasus-kasus tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan yang ada. Nah, tapi tentunya kita tetap perlu melakukan containment ya untuk penyakit ini supaya jangan sampai penularan yang tadinya masih sangat terbatas di kelompok populasi tertentu ini menjadi penularan sampai dengan ke populasi umum. Terutama nanti seperti ibu rumah tangga yang nanti akhirnya juga bisa menular kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tentunya meningkatkan kesadaran, edukasi, literasi tentang Mpox ini kepada seluruh masyarakat melalui tentunya berbagai informasi-informasi, update-update tentang Mpox ini sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kewaspadaan juga di fasilitas pelayanan kesehatan supaya nanti tenaga medis, tenaga kesehatan saat menerima pasien dengan gejala Mpox ini segera aware bahwa ada peningkatan kasus terkait penyakit Mpox ini. Nah, yang ketiga adalah tadi kalau kemudian kita tahu perilaku terutama yang saat ini dari pasien-pasien ini adalah mereka yang banyak pasangan atau berganti-ganti pasangan serta melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya. Nah, ini kita berharap ya supaya kita bisa meredakan kasus ini ya mungkin kita tidak melakukan hubungan seksual dulu, apalagi hubungan seksual yang pada kelompok berisiko tadi. Jadi mungkin 6 minggu ya, karena kita tahu tadi ya
waktu untuk penularannya cukup panjang, mungkin kita menjaga jangan sampai melakukan perilaku seks yang berisiko tadi. Nah, yang kedua adalah kita aware kalau kemudian pasangan kita, baik itu pasangan seksual kita, itu memiliki gejala dan tanda tersebut, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya bisa dilakukan pemeriksaan dan juga kita akan menganjurkan melakukan isolasi, baik itu diisolasi di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun bisa isolasi secara mandiri supaya penularannya bisa dibatasi. Nah, terakhir ini kan penyakit lumayan baru sehingga memang keterbatasan ya untuk kemudian kita memberikan perlindungan lebih. Jadi kita beruntung nih kita punya stok vaksin sebanyak 477 stok vaksin yang bisa kita berikan. Nah, ini kita sudah memulai ya pemberian vaksinasi ini khususnya di Provinsi DKI Jakarta karena kasus paling banyak di DKI Jakarta. Jadi ada vaksinnya juga nih Mas untuk Mpox ini. Baik, vaksinnya ada, ini kabar baik untuk kita semua. Tapi nanti penyebaran vaksin ini seperti apa? Apakah akan menyasar pada kelompok-kelompok tertentu yang juga tadi Bu Siti Nadia Tarmizi sebutkan, artinya kelompok-kelompok rentan terlebih dahulu atau tenaga kesehatan terlebih dahulu, atau seperti apa nanti pembagian vaksinasi? Ya, betul sekali. Jadi karena keterbatasan jumlah vaksin, kita mengutamakan kepada kelompok yang paling beresiko, yaitu mereka tadi adalah orang yang punya riwayat kontak dengan pasien Mpox 2 minggu sebelumnya. Jadi yang kita kontak tracing dan kita lakukan testing, misalnya hasilnya yang negatif, tapi dia punya riwayat kontak, itu kita anjurkan untuk mendapatkan vaksinasi. Atau misalnya ya mereka tahu bahwa mereka melakukan kontak seksual, tapi kemudian yang pasangannya itu positif Mpox dan kemudian dia walaupun tidak ada gejala, dia bisa mendapatkan vaksinasi ini. Yang kedua adalah tentunya populasi yang beresiko tadi, yang berganti-ganti pasangan atau banyak pasangan serta melakukan hubungan sesama jenis, serta orang dengan HIV yang memiliki viral load-nya cukup rendah. Nanti akan dilakukan screening. Jadi memang ada prioritas tertentu untuk pemberian vaksinasi ini. Karena kita hanya cukup untuk memvaksin sebanyak 477 orang, dan vaksin ini diberikan 2 kali dengan rentang interval waktunya 4 minggu. Apakah akan ada penambahan vaksin yang juga direncanakan? Ya, ini memang tadi kami sampaikan ya, karena ini penyakitnya baru, kita memang punya keterbatasan untuk bisa mengakses vaksin ini. Tapi kita bersama dengan negara-negara ASEAN sedang mengupayakan ya untuk penyediaan vaksin ini, tapi untuk seluruh negara-negara ASEAN. Jadi kita punya stok atas nama ASEAN, di mana kalau nanti memang dibutuhkan, ini bisa dimanfaatkan. Ada perkiraan sekitar 2.000 vaksin ya yang akan kita coba untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi untuk prioritas awal ini, kalau kita lihat kan memang kita masih terbatas di Jakarta ya, Mas, karena memang kalau lihat dari 27 kasus tadi, sebagian besar ini di Jakarta. Baik. Ini dari proses penyembuhannya, kondisi kasus saat ini begitu Ibu ya, sampai dengan detik ini, lalu bagaimana? Walaupun tadi Ibu Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwasannya penyakit ini juga bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi apakah ada obat untuk mempercepat sehingga tidak terjadi penularan secara cepat dan juga meluas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari 27 pasien yang kita monitor ini, gejala klinis atau lentingnya itu tidak banyak sekali ya, tetapi karena tadi ya kembali penularannya. Obatnya sendiri memang tidak ada yang spesifik untuk Mpox ini sendiri. Pengobatan yang diberikan oleh para dokter itu sifatnya hanya suportif ya. Misalnya kalau demamnya terlalu tinggi itu diberikan penurun demam. Kemudian kalau dia sampai menggigil ya kemudian diberikan obat-obatan. Dan kalau memang tadi lentingnya banyak sekali, hampir di seluruh permukaan kulit, itu baru diberikan obat antibiotik. Dan juga diberikan obat oles ya, untuk kemudian lenting-lenting tadi, terutama yang sangat infeksius tadi, itu bisa diberikan obat secara topikal atau langsung diberikan di salep atau diberikan salep. Tapi banyak masyarakat yang juga khawatir melihat adanya pertumbuhan angka monkeypox di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Ya, tentunya kita tahu ya
walaupun tadi kembali bahwa penyakit ini adalah penyakit suatu yang baru. Jadi kemungkinan ada hubungannya dengan imunitas tubuh, itu juga salah satu yang bisa menjadi pemicu ya penyebaran penyakit Mpox ini, yang terutama pada kelompok-kelompok populasi tertentu. Dan DKI itu memang merupakan provinsi yang melaporkan orang dengan HIV cukup banyak. Jadi mungkin di situ ya salah satu faktor resikonya, selain tentu memang kita tahu kalau di kota-kota besar resiko perilaku seksualnya juga berbeda. Baik, semoga penyebaran virus dapat ditangani begitu ya, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait penanganan kasus monkeypox di Indonesia, khususnya di Jakarta. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama, terima kasih, salam sehat. Nah, pesan mungkin untuk masyarakat tidak perlu khawatir tapi tetap waspada. Baik, tidak perlu khawatir tapi tetap waspada. Selamat beraktivitas Ibu Nadia.